Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah kalimat yang jika diucapkan satu kali maka berbalas 10 kali. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu mau ikhlas mau nggak ikhlas tetap tercatat sebagai sebuah kebaikan. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, ketika Allah mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan, di usia kita yang sekarang ini, itu merupakan suatu berkah, barokah, merupakan suatu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena memang bulan ini bulan penuh kebaikan. Kalaulah kita tidak bersyukur dengan adanya bulan ini di depan kita, maka sangat disayangkan. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan pengampunan. Kata Rasul, sungguh celaka seseorang yang berlalu darinya bulan suci Ramadan tetapi dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat-sangat bersyukur kita bisa berada di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi berlipat-lipat pahalanya, berlipat-lipat kebaikan kita dibandingkan ketika kita melakukan kebaikan di bulan selain bulan Ramadan. Jemaah sekalian, ada satu surat di Al-Quran yang kata Imam Syafi'i bahwa jika surat ini saja cukup mewakili isi seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Pak, yang isinya 30 juz, lebih kurang ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.500 ayat. Itu kata Imam Syafi'i cukup diwakili dengan sebuah surat yang sangat-sangat pendek. Apa isi suratnya? Kata Imam Syafi'i, Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, surat itu adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr yang bunyinya gimana Pak? Bunyinya Pak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Begitu besarnya makna surat ini, maka Imam Syafi'i mengatakan cukup satu surat ini aja bisa mewakili seluruh Al-Quran. Maksudnya, jika seandainya tidak ada surat-surat lain, cukup dengan surat ini saja cukup bagi kita. Tidak perlu ada surat Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Cukup dengan surat Al-Asr. Nah, yang menarik adalah kita coba bahas satu ayat yang berbunyi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa depannya? Wal asr, ya, demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua ini berada dalam kerugian. Ayo rugi, mau nggak Pak rugi Pak? Kau mau bakal karman rugi. Walau kadang-kadang mantu untung ya, asal jangan rugi. Yang banyak, ya untung mah, asal jangan rugi. Tapi kata Allah, sesungguhnya kita semua ini rugi Pak. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali
orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah ini amal soleh. Amal soleh ini bisa kita cermati sedikit malam ini. Kalau kita katakan amal soleh itu Pak, ada yang ketika dikerjakan justru merugikan. Ada nggak? Ada. Namanya amal salah. Ya. Kalau amal soleh mah enggak, tapi kalau amal salah mah ada. Ya. Nah, kata Allah, jika kalian tidak mau merugi, maka ada sedikitnya 3 kegiatan yang bisa kita lakukan terkait amal soleh. Pertama apa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah. Itu ada surat Fatir ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, kemudian innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Kemudian apa lagi? Wa anfiqu, menginfakkan hartanya, sirau wa alaniyah, dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan tabur, maka itulah perniagaan yang tidak akan merugi. Nah Pak, di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Masa sih satu hari nggak bisa kita baca minimal 10 ayat? Ya. Bahkan ada yang sampai hatam berkali-kali. Kita mah masuk muluk-muluk Pak, Bu. 10 ayat nggak sehari lah. Nah, 10 ayat nggak sehari dengan tadabbur ayatnya. Baca ayatnya pelan-pelan, resapi maknanya, baca juga terjemahnya. Mual melalui kita menjelang waktu puasa, menjelang waktu sahur, atau waktu azan subuh, baca Quran tidak akan merugi. 10 ayat muluk-muluk 5 juz sehari mangga, 1 juz sehari mangga, tapi kalau diresapi maknanya lebih bagus lagi. Makanya saya targetkan 10 ayat sehari, walaupun pada prakteknya nanti bisa lebih 10 ayat Pak. Sampai mun agama ya, membaca Quran atau muluk-muluk lah targetnya. Kalau muluk-muluk biasa masuk malah di bawah target. Nggak selalu membaca 2 ayat lah, 3 ayat adalah sehari. Pas prakteknya 5 ayat mendingan, 10 ayat mendingan. Tapi kalau target sejus tunggu itu topet kurang. Tapi kalau kita target santai 10 ayat, nanti panjang kan, jadi 10 ayat, 25 ayat, 30 ayat, tapi baca dengan artinya, maknanya. Jadi lebih meresapi maksud dari Al-Quran. Innalazil ayat sebenarnya kita bawa maksudnya bukan sekedar membaca Pak, tetapi mengamalkan dan juga memahami isi ayat itu. Itu yang gak boleh. Kemudian yang kedua apa? Ma'aqamus sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Ya, itu juga gak akan rugi. Kenapa gak akan rugi Pak? Ketika kita ruku dosa-dosa berkurang, ketika kita sujud dosa-dosa berkurang, ketika kita wudu dosa-dosa berkurang. Ya, yang tadinya hatinya kita gelisah dengan sholat yang tenang. Jadi kata Allah tidak akan merugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Nah ini enaknya. Jadi kalau masalah infak itu mau sembunyi, mau terang-terangan, bagus dua-duanya. Asalkan terus kita menjaga hati. Ya. Nggak apa-apa. Yang namanya ikhlas butuh latihan. Tidak ada orang jual ikhlas, nggak ada. Kau mau jual 10 juta? Ya kan? Ada saya dong Pak, ikhlas apa? 10 juta
Mau 2000 mau ikhlas Pak. 2000 mah cicing deh. Tak disebutkan tanggal naon. Coba kalau 10 juta ikhlas tuh Pak. Berat Pak kalau yang tidak terlatih. Makanya kata Allah yang terang-terangan sembunyi-sembunyi baik dua-duanya. Sirau walanya. Jadi kalau mau sedekah, mau sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Kita sambil belajar untuk ikhlas. Nah, jemaah sekalian, di waktu yang singkat ini mudah-mudahan 3 hal tadi bisa kita laksanakan sampai nanti akhir Ramadan, dan mudah-mudahan berkesinambungan nanti sampai setelah Ramadan. Apa pertama 3 hal Pak? Pertama, membaca kitab Al-Quran. Seberapa banyak targetnya? 10 ayat per hari. Ya, 10 ayat per hari. Tombol ting ya. Mun sejus mangga ya. Tapi kalau saya mah 10 ayat sehari, 10 ayat sehari baca dengan artinya. Nanti Pak bisa bentak gitu kan. Bisa jadi 20 ayat. Kalau sejus jadi apa? Jadinya setengah juz. Kemudian menegakkan sholat, mendirikan sholat. Yang terakhir apa? Bersedekah. Ya, menginfakkan harta kita. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, mangga. Mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sehingga kita semua tidak dikategorikan orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.